bisa diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Ina Luciana, berasal dari Kota Banjar, Jawa Barat. Terus udah gitu aja. Oh, ya. Ibu tahu dari mana tentang rumah perjuangan? Saya pertama ke Bandung berobat anak itu 2014 bulan Oktober. Saya tahunya dari ibu pasien waktu itu almarhum Mama Teh Santi yang berada di RSHS. Itu kan namanya leukemia itu pengobatannya panjang kan, membutuhkan waktu dan istilahnya buat tempat singgah juga gitu. Gimana ibu kok ibu bisa misalkan istilahnya tiba-tiba langsung percaya aja deh misalkan nginep di sini gitu. Apa yang membuat seperti itu? Pertama ya mengenal sosok Ambu yang begitu baik terhadap orang tua dan pasiennya, yang memberikan kasih sayangnya, support juga bimbingan untuk supaya tetap semangat berjuang untuk kesembuhan anak gitu. Untuk anak sendiri itu gimana ibu? Apakah mereka setelah tinggal di sini kemudian ketika pulang ke kampung lagi, apakah Iya, kadang-kadang untuk pengobatan leukemia itu kan membutuhkan waktu ya, kemoterapi aja selama 2 tahun lebih. Untuk kembali ke sini, alhamdulillah anak saya tetap semangat. Kadang-kadang ya mungkin merasa jenuh untuk ke rumah sakit, tapi setelah berada di rumah Ambu, di Yayasan Ambu, alhamdulillah anak saya tetap semangat, ceria bersama teman-teman lainnya gitu. Sangat luar biasa sekali ya. Saya sebagai ibu pasien semenjak 2014 mengenal sosok Ambu itu begitu menjadi motivator buat saya ya untuk tetap berjuang, tetap memperjuangkan kesembuhan anak ya. Ambu sosok istilahnya sosok bagi saya itu pembimbing, motivator buat saya dan penyemangat untuk tetap memperjuangkan kesembuhan itu buat anak saya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Ambu yang telah menolong saya istilahnya ya, buat tempat tinggal, makan, dan support obat buat kesembuhan anak saya. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga Allah membalas semua kebaikan Ambu dan semoga tetap menyayangi pasien dan ibu-ibunya dan menyediakan tempat tinggal, segala fasilitas buat kami semua gitu. Dulu pertama kena 2014 itu anak saya kan HB-nya rendah ya, terus trombosit, leukosit yang kayak gitunya menurun, sangat lemah sekali lah gitu. Saya tidak tahu kalau itu penyakit leukemia dan pengobatannya sangat panjang, tapi yang membuat saya tetap semangat berjuang dari anaknya sendiri. Ini kan relapse ya, dari 2020 kembali harus menjalani kemoterapi. Alhamdulillah kemarin BAM akhir, tapi karena masih ada 15% lagi gitu penyakitnya, harus ada kemo tambahan. Saya sudah berjuang selama 7 tahun lebih dan insya Allah tetap semangat untuk memperjuangkan kesehatan anak saya. Saya terpacunya banyak teman-teman anak saya yang juga udah berhasil ya gitu, yang tidak menjalankan kemoterapi, tapi yang membuat saya motivatornya itu anak saya tetap semangat. Walaupun saya namanya orang tua ya, kan harus relapse, harus pengobatan dari awal lagi, tapi anak saya yang memberi semangat, mah harus semangat mah gitu. Yang membuat saya tetap ingin memperjuangkan kesembuhan itu ya, insya Allah kan namanya kita harus motivasinya dari diri sendiri kan, termasuk juga dari orang lain. Tapi tak lupa juga kita harus tetap berdoa dan yakin gitu, insya Allah pasti sembuh gitu. Harapan ibu apa yang
Ya. Harapan saya anak saya sehat, kembali normal seperti biasa. Kan pernah sembuh ya gitu anak saya itu, pernah melalui hari-hari biasa seperti sekolah. Tetap ingin ingin melakukan yang terbaik buat anak saya gitu. Istilahnya harus menjalani kemoterapi, tapi tetap semangat dari daya saya sendiri dan anaknya gitu. Untuk harapan kepada Yayasan Ambu, semoga yayasan ini tetap berjalan dan mendukung semua perjalanan pengobatan untuk semua pasien gitu. Untuk Ambunya juga sendiri, semoga Ambu tetap sehat gitu. Bisa ceritain nggak saat itu pertama kali anak ini diponis? Pertama diponis 2014 ya, waktu itu sudah ketahuan dari Banjar dan kota tempat tinggal saya lahir udah ketahuan dari dokternya kalau anak saya kena leukemia. Saya sangat terpukul sekali ya. Waktu itu usianya 3,5 tahun dan harus dirujuk ke RSH Bandung. Dari sana saya dikira tuh pengobatannya sebentar, taunya kan menjalani kemoterapinya selama 2 tahun lebih dan harus stay di sini ya di Bandung karena menjalani kemoterapi ada yang siklus mingguan gitu. Saya waktu itu taunya lama itu dari pasien-pasien yang ada di RSHS, kalau ini pengobatannya lama gitu selama 2 tahun lebih. Ibu gimana? Dengan keadaan seperti itu, apakah ibu menyalahkan Tuhan? Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan, cuman ya mungkin udah garis kehidupan saya untuk saya dikasih anak ya yang mungkin luar biasa lah buat saya gitu, yang harus tetap saya perjuangkan, dan mungkin ini jalan Allah untuk menguji kesabaran saya gitu. Di bulan Ramadan ini sebulan suci yang banyak Ya, doa yang pertama buat saya itu anak saya sehat, kembali normal gitu, dan mudah-mudahan saya bisa menjalankan sebagai seorang orang tua ya, bisa tetap semangat juga, anak saya tetap sehat, semangat gitu. Itu doa yang utama saya. Ya, sama. Namanya siapa? Nama saya Stika Virginia Pusyarima dari Bandung. Sebagai kuliah di mana? Kuliahnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. UIN. Oh, sama. Oke, siap. Bisa diceritain ya apa sih yang memotivasi kamu untuk terjun menjadi volunteer di Rumah Pejuang Ambu? Oke, yang memotivasinya ya pada awalnya sebenarnya dari awal sering kesini terus ngajar anak-anak, tapi ternyata setelah menjalani ini tuh kayak ngerasa saya yang diajarin gitu sama anak-anak, kayak ngelihat mereka tegar, sabar kayak gitu. Jadi ngelihat semangat anak-anak tuh membuat saya juga terus jadi lebih semangat juga gitu. Terus
balik lagi ya masalah waktu gitu. Dengan waktu yang kita punya akan lebih baik kalau misalnya kita tuh memanfaatkan itu sebaik mungkin dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Pengalaman apa yang menarik buat kamu selama Pengalaman yang paling menarik tentunya ketika asesmen ya, kalau misalnya harus ke daerah, ngejemput pasien gitu kan, ngeliat keadaan pasien kayak gimana, ternyata nggak semua orang tuh kondisinya sama gitu. Ada loh orang yang ternyata membutuhkan uluran kita kayak gitu. Terus yang paling terkesan sih waktu pertama kali ditinggalin salah satu pasien yang sangat amat dekat gitu sama saya. Kalau menurut kamu, kamu kan sudah mengikuti ini berapa lama dan mau sampai kapan kamu terjun untuk membantu orang-orang yang kamu punya? Sebenarnya kalau misalnya di Rumah Pejuang Kanker Ambu ini udah tahu tuh dari SMP ya, dari tahun 2016 terus sampai sekarang gitu ya. Mungkin lebih intensnya itu dari tahun 2020 sampai saat ini. Kalau misalnya ditanya mau sampai kapan, saya pengennya sampai selama saya hidup gitu, seumur hidup saya masih pengen ngebantu di sini. Apa sih yang membuat kamu istilahnya merasa sangat terketuk, kok benar-benar kamu mencintai Rumah Pejuang Ambu? Apakah kamu benar-benar pengen maksudnya ini kan volunteer ya, namanya volunteer kan nggak ada tapi imbalan atau apa gitu. Kamu harapkan membantu? Harapannya pengen ya meskipun tidak berkontribusi banyak gitu ya, setidaknya ada hal-hal gitu yang bisa ngebantu kesembuhan anak-anak gitu, entah itu dengan membuat mereka happy, senang gitu, tidak stres gitu. Tapi seenggaknya harapan saya membantu di sini bisa ngebantu anak-anak yang pejuang kanker ini untuk sembuh. Apa aja yang kamu lakukan di sini selama berjuang? Kalau di sini sih sebenarnya yang saya lakuin awalnya hanya mengajar ya. Saya ini volunteer mengajar, tapi karena kebetulan rumah saya dekat di sini, jadi kalaupun ada acara gitu ikut bantu-bantu. Terus kalau misalnya ada yang perlu obat gitu-gitu buat ya ngelayanin gitu kan, administrasi. Terus saya juga di sini mulai bikin konten gitu ya, konten buat informatif lah gitu mengenai Rumah Pejuang Kanker Ambu ini, supaya masyarakat luas lebih mengetahui gitu, ternyata ada loh rumah singgah gitu. Kalau ini kan bulan suci Ramadan ini ya, dari follower sendiri apa program-program apa yang mau dijalankan di bulan suci Ramadan ini? Apakah biasanya kalau tiap bulan Ramadan ya suka ada buka bersama gitu ya. Terus ada dari volunteer luar juga, baik komunitas atau organisasi gitu yang datang ke sini buka bersama, ataupun ada siraman rohani bersama-sama gitu. Dan biasanya ada mengajar ngaji bareng-bareng, terus tes hafalan rutin gitu. apa yang kamu kangenin dari pejuang Ambu di depan? Yang paling dikangenin yang pasti anak-anaknya ya, karena anak-anak di sini meskipun ya terbilang sakit gitu ya, tapi mereka tuh semangat dan selalu ceria gitu. Pasti yang pertama dikangenin adalah anak-anaknya, dan yang kedua tentunya Ambu, karena Ambu tuh memberikan banyak banget pelajaran hidup. Kalau dengan anak-anak sendiri, seberapa dekat kamu dengan mereka? Kalau sama anak-anak lumayan deket sih, dibilang deket banget, karena apalagi kalau anak yang udah jadwal kontrolnya itu per hari atau per minggu gitu kan, kemo. Jadi mereka pasti stay di sini. Terus saya juga kan kebetulan selama pandemi ini hampir tiap hari ada di sini. Jadi kalau dibilang dekat, terhitung sangat dekat gitu sama anak-anak. Kalau untuk pengalaman dalam hidup kamu sendiri, apakah ada keluarga kamu atau teman-teman kamu yang punya Kalau dari keluarga sebenarnya ada di tahun 2019, nenek saya kan terkena kanker ya, kanker di leher gitu kan. Terus sebenarnya dari sebelum itu juga saya udah terketuk
Cuman karena mengalami keluarga sendiri gitu ya, mengalami sakit kanker itu jadi lebih apa ya, lebih merasakan gitu ya, oh rasanya seperti ini loh, oh ternyata butuh loh uluran tangan dari orang lain tuh gitu. Sebenarnya kalau menurut kamu, ya kanker itu untuk bisa mengobati selain obat-obatan medis. Oke, selama saya di Rumah Pejuang Kanker Ambu ini saya belajar ya, selain medis itu memang penting, tapi yang paling penting adalah diri anaknya itu sendiri. Karena kanker itu bisa menyebar cepat ketika kita stres kayak gitu ya. Jadi pikiran kitanya harus tenang, kitanya harus optimis. Kalau kitanya bakal sembuh, itu sangat apa ya, membantu proses pengobatan gitu. Karena saya banyak lihat anak-anak yang dia pikirannya tuh bebas, pikirannya selalu optimis, happy, dan alhamdulillah gitu dijalanin aja dan akhirnya sembuh. Terima kasih. Semoga hari ini kita puasanya berkah, puasanya mendapat pahala, dan ibadah buat kita semua. Buat ibu ada anak, kebahagiaan, mutiara menikah, hanya untuk anak. Tepuk tangan dong buat kita. Karena sudah buka puasa,